Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Marcel Mas channel Tokuchen, channel yang membahas seputar tokusatsu. Anjir, ini udah tag berapa kali gua lupa opening gua, sumpah gua lupa. Ini udah lama sekali tidak bikin video, sampai berapa bulan ya? Hampir 7-8 bulan mungkin ya. Jadi selamat datang kembali di channel ini ya. Jadi untuk para penonton, kalau ada yang menunggu ya, para subscriber yang mungkin menunggu ya, jadi saya masih hidup, jadi tenang saja, saya masih hidup dan banyak yang terjadi, makanya jarang sekali upload video. Dari hidup saya banyak yang terjadi dan baru bisa bikin video lagi kali ini, dan mungkin bisa mulai aktif lagi dari sekarang, tapi tidak ada yang tahu. Ini cuma lagi libur aja, lagi libur kan, coronavirus, jadi libur 2 minggu ya. Gue pakailah buat nyempatin waktu bikin video kayak gini. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah tidak unsubscribe channel ini. Oh gila, udah 8 bulan kali, nggak, hampir 1 tahun nggak upload video dan kalian nggak unsubscribe itu. Terima kasih sekali. Mungkin ini beberapa akunnya sudah pada nggak aktif atau gimana dari subscriber gue. Sekarang subscriber berapa ya gue? Pokoknya ada sekitar 200-an gitu. Dan tidak ada penurunan yang signifikan dari terakhir gua upload. Jadi ya mungkin masih pada nungguin channel ini upload video baru, atau memang kalian nggak nyadar udah subscribe channel ini. Jadi ya mohon maaf, dan ya mungkin mulai sekarang atau kedepannya gua akan lebih sering lagi bikin video. Dan ya gue udah 8 bulan nggak ngomong depan kamera, jadi agak belibet omongan gue, mohon maaf. Dan mencoba untuk lebih terbiasa lagi, mungkin ini jadi kayak lebih awal-awal video lagi ya. Gue jadi agak belibet lagi ngomongnya. Gila, udah 8 bulan. Oke, banyak yang terjadi di gue, terutama yang membuat gue tidak bisa upload video lama sekali. Itu karena gue mengalami kecelakaan waktu itu ya. Bukan sesuatu yang pantas untuk ditertawakan sebenarnya, cuman ya gue bersyukur bisa selamat gitu ya dari kecelakaan itu ya. Walaupun kaki agak jahitan banyak sekali ya, tapi ya bersyukur masih bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan untung saja waktu itu gue emang orang yang sering pakai helm ya, naik motornya. Jadi ya untung saja waktu itu gue juga tetap pakai helm gitu. Jadi ya, karena kalau menurut gue daerah muka ini atau daerah kepala ini yang sangat-sangat urgent sekali, yang memang harus diselamatkan gitu. Jadi untuk kalian semua yang sering pakai helm cuman kalau ada polisi, razia polisi atau gimana ya, sebaiknya kalian pakai helm. Itu sangat penting gitu untuk keselamatan kalian gitu, untuk mencegah kalau terjadinya kecelakaan. Dan bagaimana kalau tidak pakai helm saat itu gitu ya, kecelakaan itu gitu. Tapi ya semua setelah terjadi, dan yang mungkin kenapa gue juga saat itu mungkin hampir 1 bulan gue nggak sekolah, dan juga kenapa gue gak bisa bikin video setelah kejadian itu terjadi gitu ya, karena salah satu alat yang bisa gue pakai buat bikin video, laptop gue ini rusak. Karena entah kenapa saat itu gue malah bawa laptop ke sekolah, tapi semuanya sudah terjadi ya. Sebenarnya nggak ada keharusan gue bawa laptop sih waktu itu ke sekolah, tapi entah kenapa hari itu gue bawa laptop. Itu kesialan, bukan kesialan sih, itu takdir ya. Takdir sudah ada yang merencanakan. Jadi ya segitu saja obrolan tentang kehidupan gue. Kalau kalian penasaran kemana sih gue selama ini, jadi ya banyak yang terjadi. Dan kali ini kita lanjut saja ke pembahasannya. Kali ini gue akan bahas tentang seri Super Sentai terbaru dari Super Sentai seri ya. Tidak penting amat itu omongannya, tapi gue masih berusaha melancarkan obrolannya. Gue udah lama sekali nggak bikin video kayak gini ya. Omongan gue juga jadi terlalu formal kayaknya. Masih butuh sering-sering dilatih. Seri terbaru dari Super Sentai telah keluar dan sudah masuk ke episode kedua minggu ini ya. Udah masuk ke episode kedua dan akan masuk ke episode ketiga. Seri ini judulnya adalah Masin Sentai Kirameja atau Kirameger, atau gimana terserah lah kalau kalian menyebutnya gimana. Tapi kalau dalam pelafalan
bahasa Jepangnya Kiramicha. Nah, seri ini adalah seri ke-44 dan siap-siap untuk para Super Sentai lover atau apa sih sebutannya, penyuka Super Sentai. Ya pokoknya untuk yang sering nonton Super Sentai, tahun depan akan ditayangkan atau diproduksi ya, apa sih sebutannya, dibuat dan diproduksi oleh Toei, yaitu Super Sentai seri ke-45 alias seri anniversary seperti biasa. Mau itu Super Sentai atau Kamen Rider, mereka kalau Kamen Rider kayaknya jarang karena terbagi-bagi Heisei dan Showa dan Reiwa, jadi jarang merayakan ulang tahun yang keseluruhannya gitu karena mereka terbagi-bagi era-era gitu kalau Kamen Rider. Kalau Super Sentai cukup konsisten, setiap 5 tahun sekali mereka merayakan kayak anniversary gitu. Dan anniversary ke-40 kemarin ada seri Dobutsu Sentai Zyuohger, dan kali ini kita masih belum tahu ya tentunya karena seri ke-44 aja masih baru 2 episode gitu ya, dan kita tunggu saja seri ke-45 tema apa yang akan diusung ya untuk seri anniversary. Semoga bisa sebagus Gokaiger seri ke-35 ya, Gokaiger. Oke, ke Masen Sentai Kiramicha ini adalah seri ke-44 dan baru tayang 2 episode, tapi sebenarnya udah debut pertama kali di episode 0 ya, atau episode ke-0 yang tayang tidak di TV ya, tidak di televisi, di bioskop Jepang saat itu. Episode 0-nya gitu ya. Tapi gak tahu juga ya apa ditayangin juga di TV serinya atau enggak, tapi mungkin ditayangin di bioskop untuk target marketing juga mungkin biar penghasilannya bisa lebih gitu ya. Karena kalau kita ibaratnya kalau nggak nonton episode 0-nya nggak bakal tahu kelanjutannya. Tapi setelah gue nonton episode 1 sih sepertinya cukup fair juga Toei. Jadi ya walaupun tidak nonton episode 0-nya cukup bakal ngerti lah untuk episode 1 ini. Jadi mungkin orang-orang Jepang sana yang tidak bisa nonton di bioskop saat itu, untuk episode 0-nya atau episode 0-nya tetap bisa nyambung kalau nonton episode pertamanya gitu. Karena di episode pertama sebenarnya dijelaskan juga preview sebelumnya dan juga tidak terlalu jauh gitu dan tidak terlalu signifikan gitu untuk. Jadi ya intinya kalaupun nggak nonton episode 0-nya itu ya masih sedikit tergambarkan lah di episode pertama. Jadi ya mungkin untuk yang berimajinasi bakal tahu lah. Karena ceritanya sebenarnya Super Sentai kali ini cukup kodian ceritanya, dan kalau menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut kalian ceritanya dari segi cerita sih cukup terbilang kodian karena bukan hal baru gitu dan dari Super Sentai series ini gitu. Jadi pernah kejadian-kejadian seperti ini pernah terjadi gitu di Super Sentai sebelumnya, dan ceritanya tidak fresh gitu atau tidak membuat sesuatu yang baru gitu. Artinya gue lupa pernah terjadi di Super Sentai yang mana, pokoknya ini ceritanya bukan yang bikin wah gitu di awal-awal, bukan yang sesuatu yang wah gue pengen ikutin banget gitu. Jadi kalau mungkin ini ditontonkan untuk orang-orang yang tidak suka Super Sentai, mungkin mereka tidak ada niat untuk melanjutkan seri ini, terutama untuk orang-orang yang sudah dewasa ya kayak gue, mungkin agak kurang untuk episode awal ini. Tapi yang tidak tahu untuk kedepannya bagaimana kelanjutannya, mungkin bisa tambah menarik Super Sentai kali ini. Tapi sekali lagi kalau diperlihatkan untuk orang-orang yang baru ketika nonton Super Sentai, mungkin tidak ada ekspektasi mereka akan melanjutkan untuk menonton gitu. Tidak ada sesuatu yang membuat wah gitu, karena memang dari sebelum produksinya pun pihak mereka menyatakan bahwa Super Sentai kali ini memang cukup mencoba untuk lebih menarik ke anak-anak gitu, karena tema yang diambilnya juga lebih ke permata dan juga satu lagi permata dan juga kendaraan, yang artinya mereka katakan juga bahwa dua hal ini cukup menarik untuk para anak-anak gitu. Jadi ya memang sepertinya target mereka untuk seri ke-44 ini lebih ke anak-anak ya. Jadi emang rata-rata akhir-akhir ini jarang sih Super Sentai yang lebih gelap gitu temanya. Ya paling Super Sentai lawas lah. Tapi maksud gua
akhir-akhir ini pun masih ada lah Super Sentai yang ceritanya bagus lah ya, tidak jauh-jauh amat tahun kemarin lah, Kishiro Sentai Ryusoulja ya, menurut gua endingnya cukup bagus ya dari segi keseluruhan. Maksudnya di awal-awal memang gua agak pesimis, tapi di akhirnya lumayan lah, terutama untuk episode kedua paling akhir itu masuk gimana ya sebenarnya, kalau nggak salah 48 doang nih episodenya kalau untuk Kishiro Sentai Ryusoulja. Jadi episode 47 itu gue udah menyatakan wah ini bagus gitu, oke lah gitu, oke lah itu sekitar ya di atas 8 lah, 8 dari 10 maksudnya cukup bagus gitu untuk Kishiro Sentai Ryusoulja. Kalian pastikan nonton deh, dan menurut gue Kishiro Sentai Ryusoulja itu udah menampilkan banyak experience baru untuk seri Super Sentai gitu, dan ceritanya lumayan menarik gitu, terutama tentang bos utamanya atau penjahat utamanya. Pertama kalinya gue merasa di Super Sentai seri gue tidak merasa bosnya itu jahat gitu. Maksudnya bos utama dari Super Sentai Kishiro Sentai Ryusoulja itu yang tahun kemarin itu, bos utamanya itu gue nggak merasa dia jahat gitu. Gimana ya, karena kalau kalian nonton bos utamanya itu sebenarnya dia yang menciptakan suku Ryusou, dan juga suku Ryusou kan layaknya seperti manusia malah berbuat seperti kehancuran gitu. Pokoknya intinya ya seperti manusia biasa yang tadinya dibuat oleh bos utamanya itu untuk berbuat kebaikan atau menjadi penghuni bumi gitu, tapi pada akhirnya ada yang baik ada yang jahat gitu. Jadi pokoknya kalian tonton dulu saja, dan gue juga susah sih untuk menjelaskannya karena terbatas waktu. Kita sebenarnya mau bahas tentang Mesin Sentai Kirameja, jadi tidak ada waktu untuk membahas seri sebelumnya gitu ya, tapi cukup bagus lah. Maksud gue seperti experience yang baru itu, gue bilang tadi juga bahwa penjahat utamanya itu atau bos utamanya itu, gue rasa untuk pertama kalinya gue ngerasa dia tidak jahat. Dan gue juga nggak bilang para Ryusoulja-nya juga jahat gitu, tapi entah kenapa kayak terjadi cuman beda prinsip saja gitu. Kalau bos utamanya prinsipnya pokoknya ingin manusia itu hidupnya sempurna di dalam khayalan mereka gitu, yang terjadi ketika mereka mimpi itu di episode-episode terakhir itu. Tapi kan yang namanya manusia harus ada layaknya kebaikan, happy, rasa senang, tapi juga harus ada rasa sedih yang membuat kita semakin bersyukur adanya rasa senang. Kalau rasa senang mulu kan kita nggak bakal tahu rasa senang itu bagaimana sih, kenapa kita harus senang gitu. Kalau ada sedih kan kita tahu wah betapa bahagianya gitu kalau kita senang gitu. Itu sih yang paling gua dapetin dari seri Ryusoulja itu gua dari akhir-akhir itu ya, tanpa melihat episode terakhirnya pun. Di episode kedua paling akhir itu gua udah seneng lah gitu dari seri yang saat itu gitu. Maksud gua udah berandai-andai kayaknya episode akhir cuma jadi penghabisan saja gitu untuk musuh utamanya gitu. Oke, lanjut ke seri yang sedang kita bahas ini. Waduh, malah bahas seri sebelumnya ya kan, tapi masih berlanjut lah. Untuk sinopsis sih sebenarnya ada sebuah planet permata gitu, dan planet itu diserang oleh musuh utama dari Super Sentai kali ini, yaitu Dark Empire Jotunheim. Itu gua gak tahu cara pelafalannya kalau di Super Sentai ini, gue lupa, tapi pokoknya namanya seperti itu. Dan raja di situ kayaknya ditangkap ya, nggak tahu mati atau kayaknya cuma ditangkap deh kalau gue lihat sih ya, ditangkap. Dan putrinya yang berhasil selamat itu datang ke bumi dan mencari 5 orang yang memiliki apa ya sebetulnya kalau Indonesia, kilapan atau kesilauan permata atau apa ya sebetulnya, kecemerlangan permata, gue juga nggak tahu sebutannya. Pokoknya ya orang-orang terpilih lah yang dipilih oleh Kiramei Stone atau batu permatanya itu dari kerajaan mereka, dari planet mereka, dan orang-orang ini dipilih oleh masing-masing dari Kiramei Stone.
untuk menjadi Sentai terbaru gitu. Dan untuk episode Zero-nya sudah ditemukan 4 Sentai yang berwarna kuning, hijau, biru, dan pink ya. Dan Sentai terakhir pemimpinnya baru mendapatkan kekuatannya di episode pertama di TV seriesnya gitu. Untuk perpaduan warna sih, ini perpaduan warna yang baru ya. Barunya karena sebenarnya udah sering ya warna kayak gini, cuman barunya karena kuningnya itu laki-laki, dan sebenarnya kuning laki-laki sering, tapi yang paling terlihat itu karena bukan biru yang jadi ceweknya. Biasa kan kalau kuning laki-laki, perempuannya itu biru ya, Sentai birunya yang jadi perempuan. Tapi sekarang Sentai hijaunya ini jadi perempuan gitu. Dan ini kedua kalinya ya Super Sentai yang warnanya hijau tapi dia perempuan. Yang pertama itu di Kyurenja, gue lupa namanya siapa ya. Oh ya, si Hami ya, si Hami kalau nggak salah, si Hami di Kyurenja itu warna hijau ya, yang sekarang tayang di RTV ya, serinya ya. Oh iya, bukan 2 sebenarnya, ada 3 ya, 3. Yang paling awal tuh di Ninja itu ada Sentai hijau perempuan, tapi sebenarnya bukan official, tapi hanya di movie gitu. Jadi bukan di tim utama juga. Ini kedua kalinya ada di tim utama gitu, Sentai hijau ya. Kita akan bahas satu-satu dari setiap karakternya, karakter Sentainya. Oke, Sentai merahnya itu diperankan oleh Ryo Komiya, dia namanya adalah Juro Atsuta. Dan Juro Atsuta ini adalah seorang siswa SMA biasa ya. Di antara 5 anggota yang lain, dia sebenarnya yang paling tidak bersinar ya kalau menurut yang lainnya ya mungkin. Tapi dia memiliki kelebihan, yaitu imajinasinya ya. Sebenarnya tema-tema imajinasi ini sudah pernah dikeluarkan juga di Resa Sentai Tokyo ya. Jadi sebenarnya gue masih belum nemu kebagusan segi cerita dari Super Sentai kali ini gitu. Dan ya untuk Juro Atsuta ini Sentai merahnya ya hampir mirip-mirip kayak si Koh dari Super Sentai Soldier ya. Ya pokoknya tipe-tipe pemimpin yang kelakuannya kayak anak-anak lah ya. Dia juga sering sekali dianggap remeh oleh anggota Sentai yang lainnya ya, karena di antara yang lain jelas dia yang paling berbeda gitu, karena bukan seorang yang ibaratnya sudah tinggi gitu ya, masih anak SMA gitu ya. Tapi di antara mereka dialah yang memiliki imajinasi itu, yang sebenarnya di planet bumi katanya cuma dia yang mempunyai imajinasi seperti itu, yang bisa membuat gambar-gambar yang dia buat itu. Kan dia suka gambar tuh, gambar-gambar yang dia buat itu bisa jadi kenyataan, dan kayak mecha dan yang lain-lainnya itu kan dia yang buat gitu. Jadi terutama yang perlu gua patut hargai sih mecha yang Red Ranger-nya ya, Sentai merahnya. Karena mechanya itu awal-awal kan mecha utamanya sebenarnya adalah Zord utamanya adalah mobil pemadam kebakaran itu ya, tapi sebelumnya dia buat jadi mobil biasa gitu. Jadi ya shout out to pihak dari mesin Sentai Major ini, karena sudah mau untuk membuat animasi Zord atau mecha si merah ini sebelum jadi mobil pemadam kebakaran itu kan. Padahal nggak berguna sebenarnya ke depannya, karena yang dipakai yang pemadam kebakaran itu. Selanjutnya Kiramai Yellow, Sentai kuningnya adalah Tametomo Imizu, diperankan oleh Rui Kihara. Dia adalah seorang gamers e-sport ya, mungkin cukup terkenal di dunia mereka. Tapi sayangnya tidak dikenali oleh si merah itu. Pas episode awal-awal itu yang dikenali si merah itu cuma 3 anggota Sentai yang lainnya. Si kuning ini tidak dikenali, padahal kalau menurut gua e-sport itu cukup dikenal lah di dunia saat ini gitu ya. Dibanding profesi 3 Sentai yang lainnya gitu, sebelum gue bahas ya nanti.
Selanjutnya Kirame Green, Sena Hayami diperankan oleh Yume Shinjo. Ini adalah akhirnya kita di Sentai kali ini, Super Sentai kali ini dapetin dua lagi heroinnya. Sebelumnya karena kita cuma dapat Mbak Asuna saja, tapi ya kali ini kita dapat dua lagi ya, Sentai hijau sama pink ya. Dan kali ini adalah seorang pelari ya, apa sih sebetulnya, pelari, atlet lari lah ya, atlet lari terkenal. Sudah banyak prestasinya mungkin di dunia mereka, cukup bersinar lah dibanding si Sentai merahnya lah profesinya, karena Sentai merah seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu. Selanjutnya Kirame Blue, ini Shigeru Oshikiri ya. Oshikiri diperankan oleh Atomu Mizuishi, adalah seorang aktor kawakan mungkin di daerah sana di Jepang ya, yang sering bermain laga karena juga seorang ahli pedang ya, karena sering memainkan peran sebagai seorang ahli pedang gitu ya. Selanjutnya ada Kirame Pink, Sayo Oharu, ini diperankan oleh Mio Kudo, heroin kita satu lagi. Jadi tinggal pilih aja ya, untuk kalian yang sering menghayal ya tentunya. Seorang Sayo Oharu ini seorang dokter ya, dokter medis. Sebenarnya agak yang saya pertanyakan itu umur dari si Sayo Oharu ini ya, karena aktornya sebenarnya adalah seorang yang berumur 20 tahun, karena dia lahir 1999. 20 tahun, hampir 21 tahun lah, karena dia lahirnya Oktober kan ya di sini pemerannya. Dan maksudnya walaupun dia umur aslinya 21 tahun, kita nggak tahu dia memerankan Sayo Oharu ini yang berumur berapa gitu. Kalau memang 21 tahun sesuai dengan perannya, agak cukup mengagetkan gitu, karena dia seorang dokter gitu ya, studinya aja dokter itu sampai umur berapa sih, dan dia sudah menjadi seorang dokter dengan umur 21 tahun ya, kalau memang berdasarkan dengan usia asli aktornya gitu. Tapi kan bisa saja dia memerankan perempuan yang berusia berapa gitu, 30 tahunan mungkin, karena di Jepang juga kan banyak wanita yang, tapi ya di Indonesia juga banyak sih ya wanita-wanita yang umur 30 tahun tapi tetap cantik-cantik gitu ya. Jadi kalaupun sebenarnya si Sayo Oharu ini di perannya itu di ceritanya memang berumur 20 tahunan gitu ya, berarti orangnya termasuk yang pinter juga gitu ya, karena ya dia dengan umur segitu sudah bisa menjadi dokter gitu, artinya studinya bisa dia selesaikan dengan cepat gitu. Mungkin ada yang SMA-nya cuma 1 tahun atau SMP-nya cuma 2 tahun, gimana lah, pokoknya cukup bisa dipertanyakan ya logika dari karakter yang satu ini, bagaimana masuknya gitu ya, apakah dia berumur berapa gitu dari si Sayo Oharu gitu. Itu sih untuk 5 Sentai yang sebenarnya belum bisa kita ulas juga lebih jauh karakternya, karena memang baru 2 episode ya, dan sebenarnya masih banyak kesamaan dengan Sentai sebelumnya ya, dari ciri khasnya ya. Kalau misalnya Kirame Green, si Sena Hayami ini kan seorang pelari ya, artinya dia larinya cepat ya, sama kayak Sentai hijau sebelumnya si Towa ya, karena dia juga larinya kan cepat ya. Maksudnya yang diandalkan adalah kelincahannya gitu dari mereka ini. Dan juga Kirame Blue ini juga kan dia tuh kayak tanpa ekspresi gitu, maksudnya dingin gitu orangnya ya, hampir mirip sama Risol Black, si Bamba dari Sentai sebelumnya gitu. Jadi ya dari cerita kodian, karakter yang hampir mirip, mungkin segi kostum sih ya lumayan lah. Dan juga gue merasakan setiap episodenya, setiap mereka ada fighting scene itu ya mencerang ya, mata gue bakalan mencerang untuk 1 tahun ke depan sepertinya, karena gila efeknya, kilapan lagi, kilau lagi, mencerang lagi, karena memang
temanya ya permata ya, jadi memang setiap berantem ya sereng cereng bajunya berkilauan lagi ya gitulah. Pokoknya gue akan main cerang untuk 1 tahun ke depan. Mata gue ya. Tapi yang cukup gue senangi dari Super Sentai kali ini tentunya adalah mungkin cuman di telinga gue doang ya yang kayaknya enak banget gitu, karena gue sedang bahas lagunya nih, opening dan endingnya. Terutama endingnya ini wah banget gitu, maksud gue ini maksud gue kan akhir-akhir ini Super Sentai sering nampilin endingnya itu sebagai dance ya atau tarian-tarian gitu. Nah untuk pertama kalinya ini yang bikin gue pengen ngedance gitu. Gimana sih ketika kalian bikin suatu lagu yang merencanakan para penontonnya untuk ikut berdansa gitu, ikut menari gitu, ikut melakukan dance juga gitu. Dan ini pertama kalinya gitu Super Sentai ending songnya itu atau tarian akhirnya itu bikin gue ingin ikut nari juga gitu, dengan hype songnya, beat dari lagunya bikin gue kayaknya enak banget gitu. Dan openingnya juga ya dibandingkan tahun kemarin visualnya ya lebih bagus loh. Tapi terutama yang perlu kita yang gue paling lihat sih endingnya cukup sangat-sangat menarik lah dibanding sebelumnya Super Sentai sebelumnya yang berbasis dancing ya maksud gue, karena baru akhir-akhir ini yang sering dancing gitu dari Ninja kalau nggak salah, Ninja ya. Ya pokoknya ending songnya itu mantap lah, bagus untuk seri kali ini. Tapi nggak tahu untuk kalian, mungkin komen aja di bawah kira-kira kalian merasakan hal yang sama tidak, atau menurut kalian malah sebaliknya gitu, ini buruk gitu menurut kalian atau bagaimana gitu ya. Ini penilaian pribadi gua aja sih ya, belum tentu kalian suka atau yang lainnya suka gitu. Dan yang cukup menjadi sorotan juga bagi gua ya dari seri kali ini, karena ada karakter di sini, karakter pendukung, dia namanya Murio Hakataminami dari organisasi Carat ya, Carat gue nggak tahu nyebutinnya gimana ya, gue lupa. Pokoknya organisasi ini kayaknya dibuat untuk apa ya, untuk menanggulangi serangan monster gitu ya. Tapi gue nggak ngerti kenapa mereka tahu akan diserang oleh Dark Empire dan HM itu gitu ya. Jadi sebenarnya masih belum terkuak kenapa adanya organisasi ini gitu ya. Ya semoga sih ada cerita di baliknya dibuat organisasi ini ke depannya ya, karena masih 2 episode ya. Gua harap sih ada cerita lanjutannya dari organisasi ini, kenapa dibuat organisasi seperti ini gitu ya. Nggak cuman company ya, atau perusahaan ini juga cuman tiba-tiba ada gitu ya. Ada cerita di baliknya juga gitu, mungkin yang akan dibahas di episode selanjutnya. Gua harap sih begitu. Tapi yang gua cukup kaget ya, karena pemeran dari karakter ini, Murio Hakataminami ini adalah Daimo Kosaka, atau nama panggungnya Pikotaro ya. Pikotaro, kalian mungkin kalau yang sering-sering nonton YouTube zaman masa lampau gitu ya, mungkin kalian kenal lah Pikotaro ini, yang judul lagunya dulu sempat terkenal itu PPIP ya. Sebenarnya gue masih sering nontonin dia sih di YouTube akhir-akhir ini. Sebelum dia jadi Super Sentai ini, gue entah kenapa selera humor gue sepertinya agak anjlok ya. Gue nontonin dia entah kenapa ketawa aja gitu, agak bego aja dia. Jadi gue entah kenapa ketawa gitu. Padahal sebenarnya teman-teman gue kalau nonton sebenarnya nggak ada yang lucu gitu sebenarnya. Ya mungkin yang paling absurd sih yang PPIP itu, yang sampai mengudara di mana-mana gitu. Pokoknya awal-awal gue tahu dia bakal meranin karakter ini, gue kira bakal semengganggu layaknya karakter dia di YouTube channelnya gitu. Tapi ya sampai saat ini sih tidak ada yang terlalu mengganggu. Menurut gue dia mentor yang cukup baik lah, karena dia termasuk mentor Kira Major juga, selain si Putri siapa tuh, Mabusina ya. Jadi dia pun ya bukan seseorang yang di karakternya kali ini dia berhasil memerankan tidak seperti layaknya dia di channel YouTube-nya gitu ya.
Pokoknya di sini agak sedikit berbeda lah. Tapi tidak tahu ya untuk episode selanjutnya mungkin tiba-tiba dia jadi karakter yang menyebalkan juga atau karakter yang berisik juga gitu. Tapi untuk saat ini sih ya lumayan lah, tidak terlalu mengganggu ya untuk serinya. Sebenarnya gue agak kurang suka kalau tiba-tiba dia ngeluarin sifat aslinya di seri kali ini gitu. Semoga saja sutradaranya mendesain dia memang karakter yang ya tidak terlalu menonjol lah. Maksud gue keberadaannya tidak seperti layaknya dia di kehidupan nyata gitu. Oke, mungkin itu untuk seri kali ini Super Sentai Masin Sentai Kirameja. Masih belum bisa banyak yang dibahas untuk episode 1 dan 2 sih ya. Lumayan saja. Dan untuk pemimpin dari Dark Empire Jotunheim ini adalah Emperor Yodon ya. Masih belum terlihat kawakannya seperti apa, wajahnya seperti apa, layaknya Super Sentai sebelumnya ya. Musuh utamanya baru muncul di akhir-akhir. Ini pun sepertinya akan seperti itu ya. Entah kenapa banyak sekali kemiripannya dengan Super Sentai sebelumnya ya. Tapi ya semoga bisa memunculkan nuansa baru ya untuk Masin Sentai Kirameja ini. Sejauh ini gue belum menemukan nuansa baru di ceritanya dibanding Super Sentai sebelumnya gitu ya. Gue sih berharapnya akan ada nuansa baru di ceritanya ya, terutama di ceritanya. Oke, itu saja untuk Super Sentai kali ini. Gue segitu saja, mungkin ini udah kepanjangan juga, kebanyakan juga. Gue juga lagi berusaha untuk belajar berbicara lagi di depan kamera. Ini susah loh, susah begitu. Ini juga udah malam-malam banget gitu. Gue nyari waktu yang enak aja buat bikin video malam itu, kayaknya enak gitu. Ya walaupun muka gue gelap ya dengan lighting seadanya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada ketenangan gitu. Kalau malam gitu enak gitu bikin videonya. Oke, terima kasih, segitu saya untuk video kali ini. Mungkin gue bakal lebih aktif lagi setelah ini di YouTube, tapi tidak tahu juga. Pokoknya kalian subscribe saja channel ini ya kalau kalian suka dengan pembahasan ini. Komen di bawah tentang video ini, like video ini kalau kalian suka, dan juga ya terutama subscribe lah. Nyalakan lonceng notifikasinya karena gua seperti yang kalian lihat tidak tahu kapan akan upload dan kapan akan bikin video gitu. Jadi ya kalau kalian nyalain lonceng notifikasinya, tentunya kalau mau bikin video baru kalian bisa tahu dan bisa langsung nonton gitu kalau kalian memang mau nonton gitu ya. Terima kasih sebelumnya, dan gue lupa ending gue di sini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye gitu kan. Oke, ulang. Oke, ulang. Terakhir. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Gitu kan. Oke, terima kasih. Ciao.